Halo, ya salam kenal. Eh, jadi gue adalah seorang musisi yang biasanya ngeband di wedding, di cafe reguleran. Tapi kan karena lagi kondisi seperti ini, udah sehat aja syukur lah ya. Jadi kalau ada nanya nih orang ngapain sih ngoceh-ngoceh sendirian? Ya nggak ada kerjaan. Jadi channel ini akan membahas soal musik apapun, soal musik yang ada di kepala gue. Ya kita coba cari tahu eh, apa ya nilai-nilai atau pelajaran-pelajaran positif yang bisa kita ambil dari lagu-lagu yang beredar dari para musisi atau penyanyi yang ada di Indonesia atau yang ada di luar ya. Pokoknya yang gue kepikiran aja lah, aku pengen bahas ini nih gitu. Ya udah jadi random aja gitu. Tapi mudah-mudahan selalu ada nilai positifnya dari situ. Jadi kali ini gue mau bahas tentang Pamungkas. Kenapa lagu To The Bone itu bisa sebegitunya, set meledak banget. Itu kalau di dunia wedding, di regular cafe itu udah pasti diminta punya lah, udah masuk list lah itu. Kalau di regular udah pasti ke request deh tuh To The Bone tuh. Itu 90% ke request saat ini. Di wedding juga karena itu lagu cinta kan ya cocok juga di wedding. Banyak juga yang minta untuk nyanyiin dong To The Bone di nikahan. Ya sebegitunya. Yang kita tahu juga number dari streamingnya gede banget kan. Gitu. Padahal nggak cuma To The Bone doang kan, dia ada One Only, ada Sorry, ada Kenangan Manis, ada kalau yang sekarang tuh Live Forever juga gede kan, Closure juga gede kan. Nah tapi ini kita coba bahas spesifik mungkin tentang To The Bone kali ya. Ini gue mau coba bahas dari dua perspektif nih. Ini Anabel aja ya, analisa gembel gue. Dari segi teknis musik dan non teknisnya nih. Oke, ini yang pertama dari segi chord. Bentar. Karena dia mainnya di bass, gue butuh capo biar gampang. Oke. Dari segi chord, menurut buset gampang banget. Ini gue main di A aja ya, tapi pakai capo fret 1. Karena capo A fret 1 kalau kita nada dasar lagi, kalau kita chordnya A, nada dasar jadi bass. Intro, verse, bridge, melodi, chordnya sama, buset. D mayor 7. E, bassnya D. Intinya E lah gitu kan. Kan intro. Have I ever told you I want you to the bone? Have I ever called you when you are all alone? Sampai gila, I want you to the bone. Oh. Sampai gila. Terus bridge-nya, all the ones that beg to stay, I'm still. Liriknya gue lupa. Gitu. Melodi. Gitu terus. Oke, itu intro, verse, bridge, melodi. Ada sedikit di ininya tambahan fis minor. So bad I can breathe, no. Salah deh. Pokoknya ada tambahan F minor sama G gitu kan. Cuma semprit banget kan. Jadi kayak oke, itunya tuh gampang banget kan. Jadi bisa dimainin di tongkrongan kan. Kita ke ref deh. Refnya di A kan. Losing control, body and soul, want to for show, I'm already yours. Jadi ini chord yang populer di dunia lagu pop ya. Banyak lagu-lagu hits dunia yang udah pasti lo bakalan sering denger, perputaran itu kayak gitu. Kalau istilah gue tuh tinggal turun-turun doang.
Jadi kayak lebih gampang dicerna juga kan. Selain ini gampang dimainin, gampang masuk kuping. Misalnya lagu Buble deh, Home, kan di G dia. Sama, cuma beda dari G aja. Perfect, Ed Sheeran. Sama, beda dari G dan 3/4. Udah. Ada lagi kalau lu nonton drama Korea yang terkenal, soundtracknya itu juga pakai putaran kayak gitu. Soundtracknya Full House. Sama tuh, putarannya tuh gitu-gitu doang. Jadi udah gampang dicerna, udah gampang masuk kuping. Itu menurut gue faktor yang oke, chordnya gampang dicerna, jadi lagunya lebih cepet masuk ke otak kan. Dari lirik juga menurut gue, walaupun berbahasa Inggris ya, katanya ada yang bilang kan kalau lagu berbahasa Inggris itu susah diterima di sini. Makanya Soleh Solihun bilang gini, kayaknya netizen Indonesia tuh selera musiknya udah naik ya. Karena buktinya lagu To The Bone-nya Pamungkas, bukan To The Bone-nya Pamungkas, atau dia bilang Pamungkasnya aja. Buktinya Pamungkas tuh udah sebegitunya besar kan. Karena menurut dia Pamungkas kan termasuk ngejelimet kan. Dan ternyata yang ngejelimet itu masih bisa masuk di pasar Indonesia. Dan itu bagus kan. Nah, ini liriknya berbahasa Inggris tapi dengan grammar yang mudah, dengan apa ya, orang cepat ngerti, nggak terlalu banyak kiasan kan. Orang cepat ngerti, oh iya, walaupun I want you to the bone, kayak kesannya kan kiasan, gue pengen lo sampai ke tulang-tulang, tapi kan kita ngerti maksudnya apa. Bahasa Inggrisnya grammarnya tuh gampang dicerna gitu. Kayak ya pokoknya kalau misalnya lo belajar bahasa Inggris dari SD sampai SMA sih harusnya mah ngerti lah ya maksudnya apa, walaupun kalau di ini mungkin terjemahannya juga kita nggak bisa full terjemahan, tapi minimal ngerti maksudnya. Oke, maksudnya tuh ini gitu kan. Itu dari sound menurut gua juga baru, fresh, tapi nggak macam-macam, nggak aneh-aneh, tetap enak di kuping gitu. Ini tuh lagu To The Bone tuh salah satu lagu yang menurut gue bisa dinikmati di dua alam yang berbeda. Dua alam anjir. Nah maksudnya gini loh, maksudnya saat kita galau di kamar sendokiran gitu kan, bengong ngapain atau pengen tidur, dengerin lagu To The Bone masuk gitu kan. Atau saat kita lagi kobam gitu kan, wah lagi party sama anak-anak gitu, sama teman-teman gitu, wah masih masuk tuh, hey take me home I'm falling, pada mabuk masih masuk tuh. Di weddingan lagi dalam posisi sakral, kalau misalnya di wedding itu ada apa, proses pengantin masuk tuh, pengantin masuk dari pintu masuk menuju pelaminan gitu kan, diiringi lagu itu pun cocok banget gitu kan, romantis gitu. Nah jadi kayak banyak opsi untuk melebarkan lagu ini gitu. Lo mau dengerin lagi mabuk juga bisa, lagi happy, lo mau dengerin pas lagi galau, lagi sendirian, lagi di mobil sambil macet-macetan gitu, masuk aja menurut gue. Nah ini dari segi analisanya Denny Casmala yang menurut gue juga top banget pas gue dengerin analisanya ini ya. Lagu yang populer itu menurut dia lagu yang repeater dan rata-rata pentatonik itu maksudnya cuma 5 not ya, do re mi fa sol, udah segitu aja tuh putaran itu, do re mi fa sol fa mi re do, do re mi fa sol fa mi re do, gitu doang kan menurut Denny Casmala. Ya si To The Bone juga kalau dari itunya dapat banget. Have I ever told you I want you to the bone, itu udah satu ini ada. Have I ever told you when you are all alone. Jadi kayak belakangnya doang diubah sedikit, tapi kan du bagian kedua du sama tuh kayak bagian pertama du. Cuma bagian kedua kan du
belakangnya doang dibelokin, semprit. Refnya, take me home I'm falling, love me long I'm rolling. Sama tuh, take me home, du 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 du. Bagian kedua, losing control, body and soul, want to force you, I'm already yours, du 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 du. Belakangnya lagi dibelokin, du 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 du. Jadi lebih dapet di kuping gitu, lebih gampang. Oh iya, nadanya gini-gini doang ya. Ya orang senandung bisa. Gitu. Repeaternya pun banyak kan jadinya kan. Itu kan diulang-ulang aja kan. Nadanya dikit dan diulang-ulang aja. Repeater yang tadi katanya kata Denny Casmala juga penting nih menurut analisa dia. Kenapa lagunya bisa meledak? Lagu populer tuh bisa, lagu yang populer tuh menurut dia analisanya begini. Duh, sampai ngejelimet, sorry. Repeater. Repeater kan. Apalagi notnya cuma pentatonik, kayak notnya segitu-segitu aja kan. Jadi kayak oke, chordnya gampang, bisa dimainin di tongkrongan, soundnya nggak aneh-aneh, bisa dimainin di dua alam itu ya, maksud gue tanda kutip ya. Lo mau lagi mabok ya, lo mau lagi nyantai kayak bisa kan, lo macet-macetan di mobil kayak, lo mau lagi di tongkrongan kayak, lo mau di kawinan kayak bisa gitu kan. Kelima ya itu yang tadi analisanya Denny Casmala itu kan, repeater dan pentatonik gitu. Makanya ini kalau menurut pemikiran gembel gue juga nih, pentatonik adalah melodi sejuta umat kan. Jadi kalau yang penting lo tahu scale pentatonik itu, oh udah keren dah pokoknya. Lo bisa mainin lagu pop, blues pun masih bisa gitu kan. Yang penting lo tahu scale pentatonik itu kan yang gampang masuk kuping gitu. Itu dari segi teknik musiknya. Ada lagi dari segi ini masih ada satu lagi deh. Pamungkas tuh ngerti apa namanya ya, menghasilkan sound yang baik saat manggung. Kalau menurut gue teknis routingan dia tuh, misalnya kenapa dia efeknya kan panjang gitu kan, dia ngerti itu routingannya dari gitar masuknya ke sini dulu, ke situ dulu, ke sini dulu, terus begini begitu. Jadi untuk ambience penonton yang denger, wih soalnya bagus ya, dia paham itu musik apa bukan ya, teknis juga kali ya. Makanya dibilang kan efek yang panjang itu karena tanggung jawab sound kan. Dia ngerti kan, nggak pakai floor monitor, dia langsung pakai ear monitor. Makanya kalau misalnya teman-teman lihat si Pamungkas pakai earphone gitu, itu kan bukan headset ya. Mungkin kalau yang udah tahu ya udah dengerin aja. Itu ear monitor, jadi yang didengerin Pamungkas di sini belum tentu sama dengan yang penonton dengar kan. Jadi itu pengganti floor monitor, karena floor monitor itu rawan feedback kan. Kalau misalnya itu kegedean, apalagi gitarnya gitar kopong, gitar akustik, atau mic-nya terlalu dekat dengan monitor kan feedback kan, suka bunyi gitu kan. Kalau pakai ini kan lebih aman lah dari feedback itu kan. Dan dia paham routingan kayak gitu tuh, supaya nggak pakai floor monitor, supaya pakai ini sequencernya bagus gitu. Dia paham ke situ, jadi lebih menunjang dia saat live perform. Jadi orang-orang yang mungkin yang belum, misalnya belum pernah dengerin Pamungkas tapi diajak, ada Pamungkas nih, biasa cewek-cewek kan demen tuh kan, ngajakin cowoknya nontonin Pamungkas gitu. Mungkin si cowok belum pernah dengerin Pamungkas, tapi dia karena ceweknya pengen nonton Pamungkas, ya udah ya kita nonton yuk. Ternyata pas nonton Pamungkas, keren ya, pantas ya, bagus ya ternyata. Jadi pendengarnya Pamungkas itu kan menunjang kan live performnya. Jadi orang-orang yang belum pernah dengerin Pamungkas tapi ternyata nonton nggak sengaja gitu, karena dapat tiket gratis kayak, atau dipaksa ceweknya kayak gitu, pas dengerin bagus, jadi dengerin Pamungkas. Itu kan mengangkat nama dia juga. Oke. Lalu dari segi non teknis,
yang gue tahu tuh Pamungkas total di musik. Saat bikin musik dia katanya waktu album pertama sampai mixing sampai subuh, sampai nginep gue. Tapi ya yang jelas mixingnya di kampus sampai subuh gitu kan. Itu kan gile, buset deh, gile. Besok masih kuliah lagi untuk demi album pertama. Total jarang orang mau effort segitunya kan. Jadi saat dia mengeluarkan karya pun yang kita tahu deh dianya total ya kan. Ya udah bagus jadinya pasti dia keluarin gitu. Apalagi dia tuh udah reguler, udah main musik secara profesional dari SMP. Buset, gue nggak tahu sih kelas berapa, cuma ya pasti SMP. Gue sih masih ngaco sih. Jadi SMP katanya dia udah reguleran di cafe di La Piazza, tempatnya gue tahu itu. Jadi makanya ada kemungkinan kayaknya berarti harusnya gue pernah nonton dia nih dulu nih. Dan itu tempat itu bukan yang mau meng-hire band sembarangan, itu pasti band-band bagus. Itu makanya dulu ada Beatles Night di situ kan. Udah itu wah luar biasa, ada Classic Rock Night gitu. Wih, itu mungkin pas Pamungkas top 40 kali ya. Itu band-band gila semua. Dan Pamungkas dari SMP udah main di situ selama 7 tahun kata dia. Gila. Bayarannya termasuk gede makanya di dunia reguler saat itu. Yang band-band yang main di sana bayarannya termasuk gede dibandingin di tempat-tempat lain ya. Dan gue sih percaya proses 10.000 jam. Jadi kayak kalau lo udah melewati 10.000 jam melakukan hal yang sama, contohnya misalnya lo udah main gitar nih dengan serius, tapi ya jangan ngaco, tapi udah 10.000 jam lo udah lewatin tuh, lo hitungin deh misalnya main gitar lo sehari 2 jam gitu, main gitar sehari 2 jam, nah lo hitungin deh tuh berapa lama sampai 10.000 jam tuh. 2 jam 10.000 bagi 10.000 jam bagi 2 jamnya berapa tahun dia tuh lo habisin kan. Nah Pamungkas harusnya sih sudah melewati itu, karena kalau misalnya dia SMP aja udah main musik, udah reguleran, mungkin umur 13-14 tahun dia ngeluarin album, udah umur 20 lebih. Dia ngeluarin album pertama tuh tahun berapa sih gue lupa deh ya, pasti udah 20, mungkin udah melewati masa 10 tahun kali ya. Dengan main musik terus, dia udah sempat main di jadi band apa home band di Trans TV, makanya ada videonya yang bocor itu kan. Bocor lagi bukan sih. Emang itu dari Trans TV sih emang, karena di home bandnya kan. Lah Pamungkas nih waktu dia belum terkenal jadi home band situ. Jadi udah melewati proses itu 10.000 jam itu. Jadi pas dia ngeluarin karya pun wih gila gitu kan, udah panjang. Dia juga seorang multi instrumen, ini mungkin ke teknis kali ya, bisa main gitar, bisa main bass, bisa main keyboard, bisa main drum, bisa nyanyi, suaranya unik. Kita tahu kalau misalnya dia nyanyi nggak tahu mukanya udah pasti Pamungkas nih. Kayak lagunya Pupus sama Risalah Hati, gue nggak tahu kalau ternyata dia recycle 2 lagu itu kan, lagu Pupus sama Risalah Hati Dewa. Gue taunya dari Spotify tiba-tiba ke play aja gitu random gitu kan, Pamungkas nge-cover lagu ini nih. Oh ternyata pas dia ada kolaborasi bareng Dewa itu kan. Gue sebelumnya nggak tahu tuh kalau Pamungkas ada collab bareng Dewa. Pas Pupus sama Risalah Hati keluar baru gue dengerin, oh iya ternyata collab sama Dewa. Dan gue tahu nggak perlu lihat mukanya pun, pas Spotify main Pamungkas nih nggak salah gitu, langsung gue lihat, oh iya bener Pamungkas, suaranya khas kan. Nah kalau balik lagi, kalau dia multi instrumen, dia tahu apa yang harus dia mainkan jadinya. Kalau gue mungkin main drum yang ya cuma gitu-gitu doang nggak jelas ya, mungkin gue cuma ngebayangin pas di sini drumnya enak kali ya, drumnya enak nih, tapi itu kenyataannya pas dimainin sebenarnya nggak enak kalau misalnya dipraktekin. Nah dia tahu bayangan dia enak, dia maininnya bisa, jadi dia tahu oke, biar sama-sama enak nih, di bayangan dia enak, dimainin enak. Kalau gue cuma ngerti bayangannya doang, di kepala doang, di fantasi gue doang, drumnya begini nih, kalau dia kan bisa oke drumnya begini, dipraktekin pun bisa gitu kan, jadi mengenakan lagu. Itu menurut gue salah satunya yang bikin nggak cuma Pamungkas, nggak cuma To The Bone doang yang naik, jadi Pamungkasnya juga naik gitu, karena banyak lah lagunya terkenal, penyanyi siapa gitu kan, banyak banget kan. Kalau kasus Pamungkas kan enggak kan,
semuanya sama-sama naik, lagunya naik, dalam kasus ini To The Bone, Pamungkasnya juga naik. Nah, dia juga banyak asupan-asupan musik dari kecil yang nggak melulu soal teori musik, nggak melulu soal scales, nggak melulu soal notasi chord segala macam. Kalau nggak salah orang tuanya pernah punya kayak semacam manajemen artis, kalau nggak salah katanya membawahi tangga ya. Dulu waktu kecil katanya sering diajak ke panggung-panggung sama bapaknya supaya untuk melihat nih workflow kalau di panggung tuh begini nih. Nah itu menurut gue membantu kan, itu kan non teknis, nggak ada hubungannya sama notasi kan. Jadi saat di panggung lo paham, makanya mungkin ya jadinya kan soundnya bagus, workflow-nya jadi nggak ribet gitu kan, jadi lebih memangkas waktu, misalnya soundcheck-nya jadi lebih mudah gitu kan. Mungkin ya jadinya bagaimana dia harus menghandle kru misalnya, udah punya ilmu itu karena dulu kecilnya tuh diajakin manggung sana sini sama bapaknya kan. Ya kayaknya itu sih yang bikin ini kenapa bisa gede banget sih, dan terbukti bukan one hit wonder. Album ketiganya pun buset, gue nonton seriesnya, yang series dia bikin nge-remake lagi, nge-retake Solid Season 2, karena Solid Season yang pertama kayaknya di take down sama dia. Gue tonton semua tuh seriesnya tuh, panjang-panjang kan. Wih, oke lah, pantas aja Yahut nih orang. Itu jadi kayaknya pelajaran yang bisa kita ambil adalah, kalau menurut gue dari segi musik itu gue masih tetap percaya dengan teorinya, analisanya Denny Casmala. Ini kalau mau bikin lagu populer ya, pentatonik dan pengulangan itu penting sih. Yang penting dari hati juga sih, emang kita harus bikinnya kan. Dan klub ektis lagi. Nah ini kita ngomongin bisnis deh, ngomongin bisnis di musik, bikin lagu populer sebisa mungkin kalau bisa ya pentatonik dan repeater. Apalagi ya pelajaran yang bisa kita ambil? Oh, non teknis kita juga harus paham, yaitu tadi soal rutingan lah, soal tidak star syndrome itu penting, down to earth itu kan. Kayak Pamungkas tuh kalau lihat dari ini down to earth, nggak sombong gitu kan. Ada cerita kalau dia pernah diajakin ngamar sama cewek, ngamar cuma dia yang nggak mau, itu kan wih buset, gokil nih, tahan godaan. Jadi mungkin karma yang baik datang kepadanya gitu. Cuma yang jelas dia pinter memainkan nada. Jadi nggak melulu soal teknik, nggak melulu soal skill, tapi dia tahu bernyanyi. Musik itu mengiringi vokal, nggak vokal kemana, musik kemana. Jadi musik nggak terlalu ngejelimet, nggak usah ngejelimet, tapi musiklah yang harus mendorong vokal agar sama-sama naik nih. Jadi ibaratnya musik ngeginiin si vokal biar naik, vokal ngangkat musik biar sama naik. Pamungkas jago dalam hal itu. Itu kita harus banyak belajar dari dia kan. Soal nggak perlu lah melodi yang ngeribet-ribet, melodi yang penting itu tapi rasanya dapet. Dan bernyanyi itu emang susah dijelasin sih ya. Tapi ya kira-kira itu analisa gembel gue, yang gue rasanya kok To The Bone bisa sebegitunya. Menurut kalian gimana? Mudah-mudahan cukup memberi hal yang positif ya video ini. Udah jalan berapa menit nih? 24 menit. Mudah-mudahan ada sesuatu ya, ada hal-hal positif dari video ini. Kalau enggak ya nggak apa-apa juga deh, terserah deh, nggak apa-apa deh. Ini kan daripada gue gak ada kerjaan aja. By the way, terima kasih kalau yang udah nonton. Semangat terus.